Oke, selamat siang. Jadi karena udah langsung rame, langsung saya ini ya, apa namanya, record ya. Oke, share screen dulu. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, ini ya, jadinya minggu lalu nggak ada pertemuan, jadinya pertemuan yang lalu saya rangkum jadi satu di sini ya kurang lebih ya. Apa namanya, robotik sama Internet of Robotic Things, saya kasih penjelasan ini ya, singkat aja barangkali ya. Jadi, ini juga ya, apa namanya, akhir-akhir ini banyak sekali kerjaan ya, termasuk, apa namanya, acara yang jadi background-nya saya ini gitu ya. Ini banyak sekali kegiatannya, sehingga saya ini ya, belum sempat nyiapin materi yang teknis ya. Jadi di antara mata kuliah yang saya handle, kayaknya mata kuliah ini yang perlu banyak waktu karena berhubungan dengan hardware itu, lebih ngabisin waktu dibanding depan komputer gitu ya, apa namanya, nyiapin pemrograman gitu ya, terus terang ya. Itu seperti itu ya. Jadinya, di sini apa ya, saya kasih teori aja dulu gitu ya. Nanti menyusul ya yang apa namanya, tangan robotnya ya, gitu ya. Ada chat di sini. Oke. Eee, oh, nggak ada kedengeran ya? Tes tes, kedengeran ya? Di tempat saya ini sih kedengeran. Oke, nah, ya. Jadinya saya kira ini, saya kira dari tadi saya ngomong ini, saya pakai mic gitu ya, saya pakai mic jadinya apa namanya, tak kira masih off gitu ya, seperti itu. Iya, oke ya, seperti itu ya. Jadinya emang ini ya, sering masalah juga ya. Ini, kadang webinar gitu ya juga ada pembicaranya udah asik ngomong tapi nggak kedengeran gitu juga ada ya, gitu. Kemarin biasanya kan webinar pakai Zoom gitu ya, kemarin acaranya Kominfo sempat make ini ya, apa namanya, punyanya Amazon juga ya, AWS, malah saya lupa namanya apa gitu. Udah nginstal tapi malah lupa namanya ya, di ini ya, di ya, itu ya, di handphone ya. Oke, itu. Ini di sini, saya jelasin robotik itu apa gitu ya. Jadinya rencana, ini kan ya, apa namanya, ke depan inilah ya, mau nyari beberapa robot lagi gitu kan ya kalau udah ada dananya gitu. Ya, termasuk kan ini apa namanya, pemrograman di sana ya, misalnya kita nanti mungkin bisa ikut lomba kayak pemadam api gitu ya, apa namanya, ada kayak maze gitu atau apa namanya, kayak blok-blok gitu, jadinya mencari di mana sumber api, habis itu ini ya, dipakai angin dimatiin gitu biasanya gitu ya. Berupa robot laba-laba biasanya, kenapa robot laba-laba itu karena dia bisa jalan ke samping tanpa muter ya, nggak kayak mobil gitu kan ya. Seperti itu. Langsung bisa ganti mana kepala, mana, eee, punggung gitu kan ya kalau robot laba-laba seperti itu. Terus juga robot sepak bola gitu juga ya ke depan banyak pengen dibuat. Jadinya ini, apa namanya, ya, yang ini ya, apa namanya, yang kita bisa handle lainnya itu juga robot ini ya, robot menari gitu ya misalnya, itu semua pemrograman juga, pemrograman di servo juga ya, servo motor sama kayak dengan robot yang kita mau kerjain ini gitu ya. Jadinya, intinya kita adalah di sini gitu ya, kita memprogram robot gitu ya, memprogram robot jadinya, apa namanya, sama kayak ngajari gerakan senam gitu kan ya, misalnya angkat, apa namanya, lengan, terus gerakan ini, kayak 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 gitu-gitu ya. Jadinya servo mana yang duluan bergerak, habis itu servo yang mana, kayak gitu ya. Jadinya misalnya ada 4 servo, mana yang duluan bergerak, masing-masing ini, atau ada yang bergerak bersamaan, itu, bisa ya kita lakukan dengan loop gitu ya, seperti itu.
Jadi jenis-jenis robot, saya di video YouTube sudah dapat jelasin juga gitu ya. Terus ini ya, komponen-komponen robot ya masing-masing ya. Itu jadinya ini ya, banyak sumber tenaganya, terus banyak model pergerakannya bisa di-googling mungkin untuk gambar. Saya di slide tuh berusaha tidak menampilkan gambar punya orang gitu ya sana. Kayak apa namanya, terus sensing ya, sensing di sana jadinya misalnya sensor jarak kayak gitu ya. Jadinya ada light, radio, sama sonar ya. Gitu. Ya, jadinya cahaya, gelombang radio sama air gitu ya. Jadinya manipulasi, jadinya di sana kalau tangan robot ada manipulasinya itu menggenggam ya, nanti menggenggam objek dengan capit gitu ya, capit seperti itu. Ya, seperti itu ya, bisa tangan robot, skop dan sebagainya gitu ya, macam-macam misalnya. Ya kayak di apa namanya, konstruksi bangunan itu kan ada mobil-mobil konstruksi, ya itu juga robot ya, termasuk ya robotik di sana ya. Ada apa namanya, animasi di sana kan ya, animasi pergerakan ya sana, seperti itu. Ya. Oke, itu intinya locomotion ya, pergerakan, ya pergerakannya lewat apa, dia perpindahan ya, sorry. Locomotion perpindahan, kalau ini baru ini ya, malah dia actuation baru dia pergerakan ya, pergerakan. Terus locomotion perpindahan jadinya ada yang berupa roda bisa bergerak bebas, kalau track dia ini ya, apa namanya, ada lintasannya ya, kayak kereta gitu ya. Terus berjalan humanoid itu paling robot paling mahal. Terus flying ya drone ya, drone. Terus swimming ya, mungkin itu ya, bisa kita buat uh, dengan ini mungkin ya, baling-baling dalam air ya. Ya, jadinya itu ya speech recognition ya, nanti kita juga di ini ya, Google AI itu juga bisa menjadi itu ya sana. Terus facial expression dengan computer vision ya, gestur ya, misalnya dengan gestur ini ya, apa namanya, apakah ada sensor gestur gitu ya. Jadi kalau sensor gestur itu biasanya ini ya, sensor infrared juga gitu ya, infrared sama anu juga sensor apa namanya, ultrasonik juga gitu. Jadinya mode pantulannya itu biasanya mahal juga ininya gitu ya, gitu. Nah, ini robotic mapping dan navigation ya, melakukan navigasi ya. Jadinya autonomous level gitu ya di sini, apa namanya, kalau di tangan robot itu masuk di mana gitu ya. Ini saya pinginnya ininya kan full autonomous ya, jadinya full otomatis dia gitu ya. Kita taruh objek di dekatnya dia gitu, dia otomatis berputar. Kalau sensor jarak menemukan ada jarak yang dekat gitu, dia langsung berhenti, habis itu menggerakkan tangan sesuai jaraknya dan menggenggam objek tersebut gitu ya. Jadinya kalau direct interaction jadinya pencet maju dia maju, pencet mundur dia mundur. Ya, seperti itu. Ini semua kayak kayak mengendalikan mobil atau motor gitu ya, seperti itu. Terus operator assist gitu misalnya itu misalnya agak ini ya, apa namanya, uh, ini apa misalnya parkir gitu, otomatis dia apa namanya, parkir di depan yang ini gitu misalnya. Terus keluar dari garasi gitu misalnya, dia keluar kayak gitu ya misalnya itu. Ya, atau pergi kemana gitu, otomatis dia lihat peta dan jadi ada perintah di sana gitu ya. Gitu. Ya ini juga banyak levelnya, misalnya belok kanan gitu, otomatis dia kanan. Ini sama kayak kita menggunakan Google Map, anggap kita robotnya gitu, jadinya apa turn left gitu dia, kita ikut belok ke kiri dan sebagainya gitu ya. Seperti itu ya. Itu ya jadinya terus yang lagi satu ini ya, Internet of Robotic Things gitu ya. Sana ya. Jadi apa bedanya dengan yang biasa gitu ya, robotik yang biasa, kalau di sini bisa menggunakan jadi robotnya terhubung internet gitu, jadinya apa namanya, keputusannya itu bergantung dari database misalnya atau ini. Ininya yang ini seperti ini itu ini ya, apa misalnya, Amazon Alexa gitu ya, gitu. Atau Google AI Voice Kit juga kalau kita mau program bisa jadi gitu ya. Karena dia ini ya, Google AI itu kalau kita misalnya menguasai ini kan ya, web scraping ya, web scraping
di big data kan yang udah ngambil kan udah pernah saya kasih sedikit ya menggunakan Beautiful Soup gitu misalnya sama URL lib gitu misalnya bisa kita mencari ini ya gitu. Dan juga di video Google IY Kit yang saya share itu juga kan otomatis dia ada contoh skrip bawaannya itu yang bisa mencarikan hasil pencarian di sana. Saya misalnya menanyakan ini tentang pandemi sekarang gitu, lalu dia menjelaskan ini ya apa namanya apa definisi itu gitu kan misalnya seperti itu. Dia kalau tidak terhubung ke internet dia tidak bisa menjawab itu gitu ya. Gitu juga jadinya. Jadi bukan dia maha tahu, tapi dia cuma nyariin di internet lewat suara. Jadi sama kayak ini ya, apa namanya smartphone kalian gitu ya. Tapi kelebihannya dibanding smartphone kalian, dia itu bisa dihubungkan dengan perangkat IoT yang lainnya gitu ya, dan juga bisa dihubungkan dengan robotik juga gitu misalnya. Gitu ya. Jadinya Internet of Robotic Thing itu misalnya ya, kalau apa namanya, ke depan itu mungkin dikasih alamat sosmednya orang gitu misalnya ya. Sosmednya orang intinya dari sana dia dipelajari wajah orangnya gitu, terus dipelajari dia jam segini kemana gitu misalnya. Langsung robotnya mencari orang itu langsung gitu misalnya gitu ya. Jadi assassin gitu atau gimana gitu ya misalnya itu. Atau jadi stalking gitu misalnya kayak gitu juga siapa tahu ke depan ada kriminal seperti itu gitu kan ya, itu ngeri sekali kayak film-film gitu ya. Ya jadinya itulah dimaksud dengan internet robot Internet of Robotic Things ya kurang lebih ya. Itu yang bisa kita masukin. Jadinya kalau IoT itu kan identik dengan sesuatu yang ini ya apa namanya uh, komunikasi dari mesin ke mesin ya tanpa adanya kontak fisik gitu langsung. Tapi kalau robotik lebih ke kontak fisik dengan langsung gitu ya seperti itu di sana barangkali ya. Ada pertanyaan dari sana ya. Nanti contoh codingan dan lain-lain menyusul ya. Ini benar-benar kehabisan waktu karena secara tidak sengaja ini ya apa namanya semester ini saya mengendal 4 mata kuliah dan semuanya beda gitu ya. Beda dengan misalnya beberapa 2 semester lalu gitu ya. Satu semester saya ngajar big data tok gitu ya. Itu sangat-sangat saya banyak waktu luang sehingga saya banyak sekali bisa nulis penelitian di semester itu gitu. Kalau misalnya ngajar satu mata kuliah yang sama satu semester walaupun 4 kelas gitu ya, sangat-sangat ini. Ya. Tapi kalau misalnya 4 mata kuliah dan semuanya beda itu lumayan ya nyiapin materinya gitu. Walaupun misalnya saya ngajar lagi big data tapi uh, mulai semester ini kan big data saya pecah lagi dengan ini ya data mining gitu karena kalau dipikir-pikir big data bahas classification, regression dan lain-lain itu terlalu padat gitu ya, terlalu padat. Jadinya mending di big data misalnya dibahas lebih dalam yang Hadoop, Hive ya, Spark dan lain-lain. Sedangkan classification dan lain-lain dibahas data mining gitu ya. Sebaiknya saya lihat contoh beberapa di kampus di Jawa yang akreditasinya bagus juga seperti itu. Jadinya kalau big data fokusnya ke framework dan infrastruktur gitu kurang lebih ya. Itu sedikit ini ya semester ini agak susah ya lagi ya. Dan belum lagi pandemi. Oke, itu barangkali ada pertanyaan ya. Oke, ya sambil nunggu ada yang nanya mungkin ini ya apa namanya UTS kan lagi sebentar ya, lagi sebentar. UTS apa ya? Tugasnya tugas freezing aja mungkin ya, freezing aja ya, barangkali ya, gitu ya. Ya, ya, saya berharap juga masih jelas ya karena ini ya apa namanya total teori yang saya kasih relatif ini ya ringan-ringan semua gitu ya. Oke, intinya mungkin ini ya apa namanya minggu ini saya coba buat tutorial freezing lagi satu ya lanjutan yang ini part 2-nya gitu ya. Jadi mungkin saya kasih ini ya saya kasih apa namanya kasus ya, kasus kalian bisa mencari di internet gitu ya misalnya ya. Sambungannya dengan menggunakan komponen semua yang ada di freezing tanpa mendownload part lagi gitu ya. Seperti itu jadinya buat rangkaian yang benar gitu barangkali ya UTS-nya ya nanti ya. Seperti itu ya. Atau ini ya, yang lebih bebas itu misalnya ya
ini ya, apa namanya, misalnya buat rangkaian terus jelasin ini tujuannya apa gitu, mungkin lebih enak ya. Jadinya kalau misalnya saya kasih batasan soal mungkin, eee, bakalan banyak yang sama gitu, mungkin ini ya, saya bebasin buat apa aja di freezing gitu ya, barangkali ya lebih enak ya. Itu aja mungkin UTS-nya, ya. Jadinya dari sana kalian jelasin juga apa sih yang kalian buat gitu ya. Apa sih yang kalian buat, terus apa efisiensi yang dapat kalian kerjakan di sana. Ini di contoh ini saya sampai bagaimana ini ya, apa namanya, mana dia? Ini ya, ini bagaimana menghubungkan dengan ini ya, apa namanya, baterai dan sebagainya. Nanti ini ya, UTS-nya kalian buat dengan baterai gitu ya, ceritanya di sini gitu ya, baterai. Itu atau regulator kalau misalnya itu dibuat berupa ini juga bisa ya, apa namanya, USB gitu juga bisa. Jadinya kalau dia diam di rumah mending dikonversi ke 5 volt juga sehingga bisa dijalankan menggunakan charger HP gitu juga boleh gitu ya, ceritanya macam-macam. Boleh nggak pakai. Jadi kalian kalian ceritakan gitu ya, apa yang kalian buat di freezing gitu ya. Itu aja mungkin UTS-nya ya. Ada ide lain untuk UTS barangkali? Ya. Kalau tidak ada, saya anggap itu lumayan ya. Jadi tiap orang bisa mengerjakan yang beda-beda, sekaligus latihan freezing ya. Kayak ada chat masuk. Ya, ya setuju ya. Jadinya itu ya. Jadinya di video ini saya jelasin sampai apa namanya sumber kelistrikannya gitu ya, kelistrikannya sehingga mohon ini ya apa namanya sampai pikirin sumber kelistrikannya di sana gitu ya. Seperti itu ya. Ya, gitu ya jadinya dan juga ini ya apa namanya mungkin bagian yang apa namanya bagian layout rangkaian listrik yang formalnya saya jelasin di part 2. Tapi kalau untuk pembuatan PCB saya kira udah lumayan di sini gitu. Nanti kalian jelasin coba di PCB juga gitu ya, di PCB-nya kira-kira berapa ukurannya. Cara mencari ukuran kalau dijadikan VCB, saya sudah jelasin juga di video ini. Nanti kalian jelasin itu dalam ini ya, dalam teks. Jumlah halaman bebas gitu ya, jumlah halaman bebas. Ya tapi kalau satu kalimat ya mungkin nggak cukup gitu ya pastinya ya. Oke, seperti itu ya. Itu barangkali ya. Jadinya itu ya. Apa namanya, di video part 2 rencana saya jelasin ini ya, jelasin bagaimana kalau partnya tidak ada di sana, terus bagaimana membuat rangkaian listrik yang di kedua itu ya, apa namanya, secara manual gitu ya. Karena kalau auto routing, apa namanya, kadang saya sendiri bingung lihatnya gitu ya. Kalau bikin dari nol, lumayan gitu ya, sama. Seperti itu untuk hal yang sama ya. Seperti itu. Oke, itu barangkali ya. Oh ya, ini ya untuk perkenalan lab 2 ya, diundur jadi jam 8 ya. Diundur jadi jam 8, tetap hari Kamis tanggal 24 ini ya, itu, ya. Ini jadinya, ini ya, nggak cuma untuk yang tertarik IoT ya. Jadinya misalnya yang tertarik dengan, apa, bidangnya Pak Andi gitu misalnya, yang Manet, Fanet, terus yang make ini ya, apa namanya, network simulator ya, dan sebagainya itu, yang berhubungan dengan algoritma jaringan gitu misalnya. Atau berhubungan network security ya, punyanya Pak Zaf gitu ya misalnya, atau apa namanya, advance web programming gitu ya misalnya. Terus sistem terdistribusi ya Pak Aryan ya. Itu terus Pak Agus ya sekarang karena masih studi statusnya nggak bisa jadikan pembimbing, tapi Pak Agus juga nanti akan live dari Korea gitu. Jadinya nanti mungkin menjelaskan beberapa yang apa namanya ngetren di sana sekarang. Jadinya bidangnya Pak Agus untuk S3 ini ya penelitian terapan ya kurang lebih ya. Jadinya
apa namanya, jadinya di negara-negara maju itu apakah semua hasil penelitian itu canggih-canggih gitu, enggak gitu ya. Jadinya, banyak penelitian yang sederhana tetapi bisa diterapkan di masyarakat untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Jadinya, di Indonesia ataupun di negara maju sekalipun masih ada gitu kan misalnya banyak penelitian yang canggih gitu ya misalnya, tapi berakhir di penelitian aja gitu ya, nggak pernah, dijadikan produk, nggak pernah dijadikan terapan, nggak pernah diterapkan di masyarakat, jadinya nggak pernah bermanfaat gitu. Misalnya kan ya, seperti itu. Banyak yang seperti itu, jadinya kalau Pak Agus itu fokusnya di sesuatu yang bisa diukur manfaatnya dan bagaimana, maintenance-nya ke depan. Jadinya di lab 2 juga untuk TA ya sangat ini ya, sangat diinginkan gitu ke depan banyak yang TA-nya seperti itu. Jadinya misalnya ada yang punya toko gitu misalnya, atau ada yang punya kebun gitu, jadinya membuat suatu sistem yang mungkin nggak wah banget, tapi benar-benar bisa diterapkan dan bisa menghasilkan manfaat bahkan setelah TA gitu ya. Ini kan banyak yang gitu, setelah TA jadi, TA-nya diapain ya, dimuseumkan gitu kan tapi ini yang benar-benar bisa ini gitu ya, seperti itu. Ininya sederhana tapi terukur gini ya, terukur penerapannya dan, apa namanya, benar-benar bermanfaat dan benar-benar mungkin berpotensi sebagai suatu produk. Jadinya, bagus kan nanti misalnya kalian mau wira swasta gitu misalnya ya, apa namanya, bisa langsung, ada gambaran ke sana gitu ya, termasuk itu, ya. Itu dan juga, tentunya saya juga gitu ya, saya juga ini penerapan, data mining, machine learning gitu dalam, IoT dan enterprise system gitu ya jadinya itu. Jadinya kalau saya ini ya sebenarnya IoT itu setelah S3 ya saya benar-benar ya ini, apa namanya, gara-gara waktu di sana dilihat S1, S2-nya elektro jadinya diarahkan ke sana gitu aja, disuruh nyolder, saya bilang karena malu saya bilang bisa padahal belum bisa gitu, jadinya saya lihat tutorial YouTube, ya baru belajar itu gitu ya. Seperti itu. Nah, ininya sebenarnya saya penerapannya lebih ke awalnya berangkat dari algoritma khususnya ini ya, yang berhubungan algoritma genetik sama, fuzzy association rule gitu ya, sana berangkatnya untuk server sebenarnya, untuk server. Jadinya di sana juga saya fanatik sama Linux itu juga, makanya ini ya, banyak ininya. Itu ya macam-macam ya intinya ini, jalan hidup. Ya ya, di sini TA kalau bagus misalnya kalau jadi produk ya. Ya, sama sekali tidak ya, sama sekali tidak. Bahkan ini, bahkan, apa ya, Prof. Pasek sendiri, bilang, eee, prodi untuk meningkatkan akreditasi kampus gitu misalnya ya, apa namanya, kalau ada, TA itu ya diajukan untuk, ini ya, apa namanya, hak kekayaan intelektual, HKI ya, untuk produk industri gitu misalnya ya, itu akan membanggakan prodi dan meningkatkan, akreditasi juga gitu ya. Selama ini kan, kalau HKI dosen kan yang ngajukan gitu ya, jadinya nanti itu. Jadinya, apa namanya, prodi juga sebenarnya, ini ya, ada rencana untuk mendanai juga untuk registrasi HKI-nya karena kalau lokal Indonesia nggak seberapa juga sih harganya gitu. Ini kan itu, apa namanya, itu ya, tapi banyak juga ya ini produk-produk bikinan dosen itu berakhir di HKI aja, tapi ujungnya nggak ada industri yang ini ya, industri yang, membeli hak produksinya gitu juga banyak ya. Ya karena itu juga ya, ini, namanya juga penelitian ya. Jadinya, nggak dimarah prodi bahkan didukung ya, bahkan didukung seperti itu. Yang penting, ini ya, apa namanya, arahnya ke HKI gitu. Caranya HKI itu kita mencari produk yang sejenis di pasar, apakah sudah ada gitu ya. Termasuk gini, produknya ada di luar negeri tapi nggak ada di Indonesia, gimana gitu. Itu yang kita cari gitu kan ya. Jadinya nggak ada yang jual di Indonesia, kita bisa bikin yang sejenis gitu, itu kalau untuk HKI Indonesia bisa gitu ya, bisa sebagai produk substitusi karena tidak dijual di sini gitu misalnya ya.
seperti itu. Jadinya banyak sekali potensi di sana ya. Jadinya, sangat didukung ya, jadi bisa jadi produk, bahkan nanti kan lumayan bisa diliput ini ya, kayak TV diundang ke Kick Andy gitu misalnya. Apa namanya, kan kemarin, ada ya, apa namanya, orang dari Lombok juga gitu ya, yang diundang ke Kick Andy, saya lupa namanya ya pokoknya, nama Bali pokoknya gitu kan ya. Apa namanya, yang bikin ini ya, bikin motor ini ya. Ya ya itu ya, sepeda sepeda listrik itu ya, sepeda listrik sampai dijual untuk pariwisata itu kan ya. Ya, itu kan sangat menarik gitu ya. Intinya apa namanya, sangat kreatif dan ya saya, berharap prodi juga ginilah ya, misalnya kalau ada yang kreatif kayak gitu kan bisa mengangkat ini juga, mengangkat nama prodi. Soalnya kalau misalnya, ini ya, kalau TV itu bukannya gimana gitu ya, bukannya gimana, kalau misalnya, dosen atau profesor apalagi gitu ya, yang misalnya membuat sesuatu itu nggak ada impact-nya untuk masuk TV gitu ya, nggak ada impact-nya masuk TV. Oh wajarlah udah sekolah sampai ke luar negeri bisa bikin ini gitu. Jadinya sebenarnya apakah profesor-profesor Indonesia nggak berbuat apa gitu, mereka banyak berbuat tapi nggak masuk TV karena ya itu, nggak ada impact-nya. Tapi cuma misalnya yang ini ya, yang misalnya bikin tangan pakai apa namanya, gelombang otak gitu ya, tangan robot pakai gelombang otak untuk trigger gitu aja misalnya, tamatan SMK gitu, STM gitu misalnya bisa membuat itu gitu, pasti rame diberitain di TV karena impact itu lagi gitu kan ya sana. Jadinya, seperti itulah. Kalau kalau misalnya mahasiswa gitu juga, itu impact-nya lumayan tinggi gitu ya, gitu. Ya, seperti itu misalnya ya. Oke, itu barangkali ya, ya, itu ya. Jadinya, itu mungkin yang juga kita mau bahas nanti ya di sana ya. Karena, kalau IoT itu kan salah satu mungkin TA yang ini ya, TA selain mungkin membuat sistem informasi gitu ya, yang paling dekat dengan penerapan kan gitu ya. Kalau sistem informasi atau bikin software mobile gitu juga dekat dengan penerapan gitu ya, gitu. Ya jadinya, potensinya tinggilah ke sana gitu ya, seperti itu. Oke, ya ada lagi pertanyaan barangkali? Ya, oke, jika tidak ada, ini ya saya ingatkan sekali lagi jam 8 ini ya, jam 8, hari Kamis tanggal 24 ya sana ya. Karena ini ya kuliahnya sampai jam 4.30 gitu, jadinya kalau mau semua dosen kumpul lumayan, susah juga ya mengatur jadwal ya, seperti itu. Oke, itu barangkali nanti jika ada pertanyaan dan lain-lain, ini ya, share via ini ya, share via, grup WA ya. Nanti link Zoom-nya juga saya share via link WA ya. Oke, ya. Oke, terima kasih juga ya. Oke, jika tidak ada saya cukupkan sekian ya. Sampai jumpa, hari Kamis ya bagi yang berminat. Ya, terima kasih.